Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Abdullah dari kelompok 4 dan rekan-rekan saya Niken, Yosela, Yupansa, dan Oki. Adapun tujuan pembuatan video kali ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dengan dosen pengampu Bapak Agung Pradana Iskandar MKom. Langsung saja kita ke pembahasan. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturnya. Contoh aspek operasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Terdapat 4 struktur utama. Yang pertama yaitu Central Processing Unit atau CPU, berfungsi sebagai pengontrol operasi komputer dan pusat pengelola fungsi-fungsi komputer. Kesepakatan CPU cukup disebut sebagai prosesor atau prosesor saja. Yang kedua yaitu memori utama, berfungsi sebagai penyimpan data. Yang ketiga, I/O, berfungsi memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Yang keempat yaitu sistem interkoneksi, merupakan sistem yang menghubungkan CPU, memori utama, dan OS. 3 komponen sistem komputer. Sebuah sistem komputer dapat bekerja dengan baik jika memiliki 3 komponen sebagai berikut. 1. Hardware, berfungsi sebagai peranti keras yang melakukan proses digital. 2. Software, berfungsi sebagai peranti lunak untuk mengatur dan memanajemenkan hardware. 3. Brainware, berperan dalam memberikan dan mengendalikan setiap input dan output dari hardware melalui software yang terpasang. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware perangkat antarmuka, teknologi memori, dan sinyal kontrol. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut. Atribut sistem komputer yang terkait dengan seseorang programmer. Contohnya set instruksi arithmetika yang digunakan teknik penyelamatan mekanisme 1/0. Arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain, kecepatan proses, dan sistem interkoneksinya. Arsitektur komputer juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara menghubungkan berbagai komponen perangkat keras hingga terbentuklah sebuah komputer. Jenis-jenis arsitektur. 1. SISD adalah singkatan dari Single Instruction Single Data. Jenis arsitektur komputer ini merupakan hasil rancangan von Neumann. Komputer dengan jenis SISD hanya memiliki satu jenis prosesor saja. Model ini sering dikatakan sebagai model komputasi tunggal. 2. SIMD adalah singkatan dari Single Instruction Multiple Data. Dengan SISD, jenis arsitektur komputer ini memiliki sejumlah prosesor dengan instruksi sama, tetapi prosesor tersebut mengelola data berbeda. 3. MISD adalah singkatan dari Multiple Instruction Single Data. Komputer MISD memiliki banyak prosesor dengan instruksi berbeda, tetapi pengelolaan data sama. MISD merupakan kebalikan dari jenis SIMD. 4. MIMD adalah singkatan dari Multiple Instruction Multiple Data. MIMD memiliki banyak prosesor dengan instruksi serta pengelolaan data yang berbeda. Jenis komputer yang memiliki MIMD bisa menjalankan beberapa aplikasi yang membutuhkan kinerja tinggi. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu fungsi arsitektur komputer. 1. Perancangan awal komputer. Perancangan awal ini artinya komputer disusun dan dirancang sebaik mungkin agar kinerjanya maksimal.
2. Mengontrol komponen yang ada di komputer. Mengontrol komponen ini bertujuan agar kinerja komputer bisa berjalan dengan baik atau maksimal. 3. Membantu menentukan aplikasi atau program yang akan digunakan. Arsitektur komputer dapat membantu programmer dalam menentukan aplikasi atau program apa yang cocok dengan komputer tersebut. Bagian arsitektur komputer. 1. ALU, Arithmetic Logic Unit. 2. Control Unit. 3. Memori. 4. Input dan output. Oke, mungkin sampai di sini video pembahasannya. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.